Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad KVMS, NIM H071211108. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gagasan usaha. Yang pertama itu ada ide usaha, kedua analisis makro, ketiga analisis mikro, keempat analisis KLPA, dan yang terakhir aktualisasi diri dalam produk. Baik, ide usaha. Yang pertama, yang pertama pakaian. Ide ini muncul karena saya mengingat baju-baju saya yang ada beberapa yang memiliki banyak sama dengan orang lain. Walaupun mencari baju yang tidak ada samanya dengan orang lain itu susah. Maka dari itu saya berniat membuka usaha menjual pakaian yang dimana pakaian tersebut saya akan mendesain sendiri dan tidak membuat banyak jenis yang sama. Lalu yang kedua itu jilbab. Ide ini muncul karena kembali mengingat pada jilbab yang kebanyakan kaum hawa yang dimana ada diantaranya yang memilih bahan yang tidak bagus, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Lalu yang ketiga, skincare dan kosmetik. Ide ini muncul mengingat di zaman sekarang sudah banyak sekali brand-brand atau produk-produk kecantikan yang belum layak untuk dijual karena masih belum memiliki izin edar atau belum ter-BPOM, yang dimana dapat merugikan banyak orang karena bisa jadi dapat membuat kerusakan pada kulit, terutama kulit yang sensitif. Yang keempat, warung kuliner. Warung kuliner yang dibuka di sekitar kampus. Ide ini muncul karena mengingat banyaknya mahasiswa yang pastinya sering mencari makanan-makanan yang murah dan pastinya berkualitas dan sehat. Yang kelima, pre-loved. Pada ide ini saya akan mengajak teman-teman terdekat yang ingin ikut berpartisipasi dalam menjalankan usaha ini. Ide ini muncul karena mengingat banyaknya baju-baju saya yang sudah tidak terpakai, tetapi masih layak untuk digunakan orang-orang yang menginginkannya. Yang keenam, thrift. Ide ini muncul mengingat banyaknya anak-anak remaja yang ingin membeli baju-baju yang bagus, akan tetapi terkendala di harganya. Maka dari hal tersebut, saya ingin membuka usaha thrift untuk membantu anak-anak muda atau milenial yang ingin membeli baju-baju bagus atau branded, tetapi dengan harga yang terjangkau. Kemudian, pulsa dan paket data internet. Ide ini muncul mengingat sekarang semakin banyaknya orang yang menggunakan smartphone yang dimana membutuhkan pulsa maupun paket data internet. Yang kedelapan, servis laptop atau komputer. Ide ini muncul karena ini adalah salah satu bisnis yang cocok untuk mahasiswa yang cukup berpotensial di bidang komputer. Yang kesembilan, fotografer atau videografer. Ide ini muncul karena pada zaman sekarang ini banyak orang yang mencari fotografer atau videografer untuk suatu acara. Yang ke-10 itu muah. Ide ini muncul mengingat sekarang bahkan setiap hari banyaknya orang-orang yang akan melaksanakan pernikahan. Kemudian mengenai analisis makro, dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan budayanya terdapat 5 usaha yang saya pilih. Yang pertama, pakaian. Saya memilih usaha ini karena melihat zaman sekarang sudah banyak model-model atau tren baju yang semakin diminati banyak orang. Yang kedua, fotografer atau videografer. Ide ini muncul karena pada zaman sekarang ini banyak orang yang mencari fotografer atau videografer untuk acara-acara tertentu maupun seperti pernikahan. Yang ketiga, skincare atau kosmetik. Saya memilih usaha ini karena melihat perkembangan zaman sekarang banyaknya orang-orang yang membutuhkan skincare atau kosmetik yang sesuai dengan permasalahan wajahnya. Karena semua orang pasti ingin wajahnya terlihat sehat dan cantik. Keempat, pulsa dan paket data internet. Ide ini muncul mengingat sekarang semakin banyak orang yang menggunakan smartphone yang dimana membutuhkan pulsa maupun paket data internet.
Dan yang terakhir, kuliner. Saya memilih usaha ini karena sekarang banyak orang yang membutuhkan makanan sehat dan pastinya harga terjangkau atau ekonomis. Berikutnya analisis mikro. Dari 5 gagasan usaha yang sebelumnya saya pilih, saya menetapkan 3 di antaranya. Yang pertama, pakaian, pulsa dan paket data internet, dan yang ketiga, fotografer atau videografer. Lalu analisis KLPA. Saya memilih kuliner. Sebagai kekuatan selalu dibutuhkan oleh orang-orang sebagai sumber energi. Kelemahannya banyak pesaing, peluang dapat dijadikan usaha di masa sekarang sampai seterusnya karena sangat dibutuhkan, dan ancamannya semakin banyak pengusaha kuliner. Kemudian aktualisasi diri dalam produk. Ketika disuruh untuk memilih usaha, pastinya saya akan memilih yang kuliner, mulai dari membeli beberapa bahan dan alat untuk memasak, memilih tempat yang strategis dan ramai pengunjung. Setelah semuanya tercapai, barulah kita untuk memulai suatu usaha. Dan berusaha, tentu saja ada ancaman, salah satunya yaitu banyaknya pesaing. Maka dari itu harus ada perbedaan produk yang kita jual dengan orang lain yang menjadi pesaing. Perbedaannya dapat berupa dalam hal berikut ini. Yang pertama, harga. Dalam masalah harga, sebisa mungkin saya mencari harga yang bersahabat, terutama bagi para mahasiswa. Dan cita rasa, dalam hal cita rasa, saya akan memberikan cita rasa yang khas dan beda dari tempat yang lain. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.